Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV berbicara mengenai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia, di mana hal ini diawali pada saat R.A. Kartini merasakan kegalauan bahkan adanya diskriminasi antara pria dan wanita pada masa itu. Lalu untuk era saat ini, sosok seperti apakah yang pantas menyandang gelar R.A. Kartini milenial? Lalu bagaimana peran dari perempuan di era milenial ini khususnya di Kota Lubuk Linggau? Untuk itu, Up to Date akan mengangkat tema tentang peran perempuan di era Kartini milenial. Dan telah hadir bersama saya seorang narasumber, yaitu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Yeti Oktarina Prana. Pemirsa Up to Date, langsung saja kita membahas tema kali ini bersama Ibu Haja Yeti Oktarina Prana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Sehat ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita tetap harus sehat ya Bu ya, tetap bersemangat. Bu Rina, berbicara mengenai tema kita yaitu peran perempuan di era Kartini milenial. Tapi sebelum kita melihat apa sih sebenarnya peran perempuan khususnya di Kota Lubuk Linggau, menurut Ibu Rina sendiri seperti apa sih sosok R.A. Kartini tersebut sehingga dijuluki sebagai pahlawan nasional Indonesia? Sebetulnya menurut saya Kartini itu adalah gambaran bagaimana seseorang itu harus berguna bagi tidak hanya dirinya dan keluarga, tapi juga bagi orang lain sedapat mungkin sebanyak-banyaknya orang. Jadi yang membuat Kartini berbeda adalah ketika dia punya segala kelebihan dan juga kekurangan, dan dia tidak terpaku pada kekurangannya dan memanfaatkan semua energi yang dia punya untuk kemudian berdaya bagi lingkungannya, sehingga dia pantas untuk mendapatkan apa yang kita sebut sekarang sebagai pahlawan perjuangan emansipasi perempuan. Jadi kita tahu dalam sejarahnya Kartini adalah seorang putri bangsawan. Betul. Dan menikah juga kepada seorang bangsawan. Dan sebagai anak bangsawan atau keluarga bangsawan, R.A. Kartini tidak punya kendala untuk belajar. Dia bisa bersekolah, sebagaimana itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang waktu itu. Perempuan pada Iya, itu, Bu. semua perempuan terbatas sekali untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi kemudian perempuan juga punya batasan-batasan. Walaupun dia pintar, walaupun dia bisa membaca, menulis dan lain sebagainya, perempuan pada zaman itu pun tidak bisa bersuara banyak. Dan menerobos semua keterbatasan, belenggu keterbatasannya, Kartini membuat dirinya berguna bagi lingkungannya. Dia mengajari perempuan-perempuan sekitarnya yang tidak bisa belajar seperti dia agar bisa pintar, agar bisa belajar. Dia menuangkan apapun yang menjadi keinginannya untuk disampaikan, diucapkan, tapi tidak mampu diucapkannya ketika itu melalui tulisan-tulisan. Yang kemudian tulisan itu kita bisa lihat sekarang ya, dan sehingga dia disebut sebagai pejuang emansipasi perempuan pada masanya. Betul sekali. Jadi artinya kalau saya melihatnya adalah semangat Kartininya, semangat bahwa kita tidak boleh terpaku pada kelebihan saja, tidak boleh terpaku pada kekurangan saja. Sejatinya setiap perempuan, bukan hanya perempuan seharusnya, semua orang harus membuat dirinya berguna. Semakin besar manfaatnya, semakin baik. Semakin banyak orang yang merasa bahwa dirinya memberi manfaat buat banyak orang, ya semakin baik. Itu aja sih sebetulnya. Betul sekali, apalagi seperti sosok seorang Kartini begitu. Beliau memiliki kekuatan istilahnya. Kekuatan baik dari segi materi ataupun posisi beliau pada saat itu. Sehingga mentasbihkan diri untuk membantu orang lain begitu. Lalu berbicara tentang R.A. Kartini di era milenial ini, Bu Rina. Menurut Ibu Rina sendiri, bagaimana sih sosok seorang R.A. Kartini di era milenial saat ini? Ya, sosoknya
bisa berbeda sesuai dengan zaman, tapi semangatnya akan tetap sama. Itu yang dicontoh. Iya, semangat untuk membuat diri kita berguna bagi orang lain sebanyak-banyak mungkin, kita bermanfaat, itu aja. Gitu ya. Semangatnya itu sih, dan semangat itu menurut saya tidak akan lekang oleh zaman. Bahkan kita kan boleh berubah zaman, tapi semangat itu harus ada terus. Semangat yang paling penting dan niat begitu ya. Iya. Karena ada kekuatan seperti posisi apapun, punya uang, tapi kalau tidak ada niat untuk membantu orang lain, percuma begitu. Ya, mungkin begitu. Oke. Nah, berbicara untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri, Ibu Rina. Ibu Rina sebagai Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau. Lalu apa saja sih kontribusi yang sudah diberikan oleh Ibu Rina bersama timnya dalam rangka memberikan peranan nih, oh kita adalah perempuan di era milenial harus berkontribusi seperti era Kartini pada saat itu, seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Ibu Rina bersama tim PKK-nya? Jadi sebetulnya yang saya selaku ketua itu saya bangun adalah semangat yang saya maksud tadi. Karena semangat itu nggak boleh padam, semangat itu nggak boleh pupus oleh kendala-kendala. Kendala akan tetap ada, tapi semangatnya tuh nggak boleh hilang semangat itu. Tapi kita juga harus paham kodrat. Jadi dan soal emansipasi dan peranan perempuan dan lain sebagainya, itu menurut saya di zaman milenial seperti sekarang itu tidak bisa sama. Semua rumah, semua perempuan, semua istri, semua ibu itu tidak bisa sama ukurannya. Karena itu akan menjadi sebuah kesepakatan dalam rumahnya dan kesepakatan dia pula bagi dirinya sendiri. Ada perempuan yang mungkin pandai, pintar, tapi kemudian dia memutuskan untuk menjadi menjadi ibu yang benar-benar bermanfaat bagi keluarganya. Bukan berarti dia tidak memanfaatkan emansipasi itu. Iya, itu adalah pilihan yang dia pilih dan itu juga tidak buruk menurut saya. Dan ketika ada juga perempuan yang merasa bahwa dia bisa membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga, itu juga baik. Nah, kita harus bisa melihat itu semua sebagai potensi. Jadi sebagai ketua tim penggerak PKK yang bersama-sama saya, ibu-ibu di Kota Lubuk Linggau, itu macam-macam latar belakangnya. Dan kita harus memaklumi semua latar belakang itu dan tentu saja pintar membuat pemberdayaan sehingga semua kita dan gerakan kita mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat masyarakat. Masyarakat Kota Lubuk Linggau terutama begitu. Betul, insya Allah. Bu Rina, kita sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dibahas tentang tema kali ini, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Up to Date akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Hajayeti Oktarina Prana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau. Ibu, kita lanjutkan lagi nih. Sejauh ini kita masih berbicara tentang PKK Kota Lubuk Linggau dulu nih, Ibu. Ibu berbicara kalau tidak keberatan nih tentang profesi perempuan-perempuan yang ada di Kota Lubuk Linggau begitu. Lalu untuk terutama ini masih pandemik COVID begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu bersama tim untuk memberdayakan para perempuan sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam penanganan COVID-19 begitu? Jadi terlebih dahulu kita berangkat dari pemikiran bahwa pandemi ini belum pernah terjadi dimanapun.
sebelum ini. Artinya dia terjadi pertama kali di Wuhan, China tahun 2019 di bulan Desember. Akhir tahun ya. Dan kemudian tiba-tiba semua terjadi di sini. Tidak ada satupun dari kita itu siap dengan keadaan ini. Tidak ada satu daerah pun, tidak ada satu wilayah pun, tidak ada bahkan satu negara pun yang sejatinya benar-benar siap menghadapi ini. Dan melihat dari pengalaman-pengalaman itu, ketika nanti tiba-tiba terjadi bahwa betul-betul di sini ada COVID-19, apa yang akan terjadi kalau kita nggak siap sama sekali? Jadi waktu itu berdasarkan sharing saya dengan teman-teman, ibu-ibu PKK dan gabungan organisasi wanita, di situ juga banyak komunikasi kita dengan teman-teman tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, apa yang menjadi kendala-kendala. Ternyata kendala utama mereka itu adalah rasa aman mereka untuk bekerja, menyangkut alat pelindung diri dan lain sebagainya. Dan tentu saja ketika kita dalam keadaan seperti ini, kita disuruh untuk banyak konsumsi vitamin terutama. Dan yang sangat jadi tidak ideal adalah justru di saat seperti ini vitamin harganya pun jadi melonjak-lonjak mahal. Dan itu belum tentu mampu dibeli oleh semua tenaga kesehatan kita. Iya, bukan hanya tidak mampu, maksudnya teman-teman tenaga kesehatan. Betul. Iya, kita khawatir mereka bahkan mungkin tidak punya cukup energi untuk memperhatikan diri mereka sendiri karena konsentrasi mereka memperhatikan kita semua. Betul. Jadi akhirnya kami pikir, walaupun kami tahu pemerintah pasti akan bekerja keras, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga, paling tidak yang kita lakukan di awal-awal, sejak awal justru itu memberi rasa aman dan tenang terlebih dahulu kepada teman-teman tenaga kesehatan. Karena di setiap kami memberikan semacam kontribusi kecil bagi mereka itu, kami lampirkan nomor kontak yang bisa mereka hubungi kapan saja. Artinya mereka bisa menghubungi kami agar apapun yang menjadi kendala mereka di lapangan itu bisa tersampaikan, insya Allah, seperti itu. Lalu sejauh ini apakah semua sudah berjalan seperti yang kita harapkan, Ibu? Sebenarnya ini bahkan berjalan lebih besar daripada harapan. Iya, ekspektasi saya tidak akan sejauh ini. Sampai hari ini dari donasi yang kita bentuk itu kita sudah hampir menyalurkan sekitar 900 set APD. 900 iya, coverall lengkap itu. Dan bahkan vitamin untuk teman-teman di puskesmas dan juga di perbatasan-perbatasan, termasuk masker medis dan juga masker kain, itu benar-benar di luar dugaan saya. Alhamdulillah semua berjalan sangat baik, insya Allah. Betul, karena di mana pada saat niat baik, insya Allah Allah akan mempermudah begitu ya, Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Lalu untuk ke masyarakat ini, Bu, ini tadi kita bantuan terhadap tenaga medis ataupun petugas-petugas di perbatasan begitu ya, di mana ada orang dari luar ke dalam diperiksa, tentu saja mereka sangat membutuhkan begitu. Lalu untuk masyarakat sendiri, Ibu, apakah kita sudah menyalurkan bantuan-bantuan seperti masker, ada juga ojek online begitu, atau orang-orang yang harus terpaksa bekerja untuk mencari nafkah keluar rumah, bukan hanya di rumah saja, Ibu? Ya, kalau masker kain itu kita sudah buat banyak sekali. Mungkin sudah dibagikan itu sekitar 7.000-an masker yang sudah dibasker, yang sudah dibagi. Dan ini persiapan, kita sedang mempersiapkan sekitar 3-4 ribu lagi yang sudah ada sekarang untuk kita bagi mungkin di minggu depan nanti setelah hari Senin. Sekarang kita lagi memikirkan cara bagaimana caranya untuk memberikan masker itu di tempat-tempat produktif masyarakat tanpa menimbulkan keramaian. Itu yang sulit. Sebenarnya ini gampang sekali, membagi-bagikan seperti ini gampang. Tapi karena ini keadaan pandemik, kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Tidak boleh terlalu banyak physical interaksi sama orang. Jadi ini memang harus dipikirkan dengan matang. Tapi memang kemarin kalau pemberian masker kain itu setiap kita lewat memberikan bantuan, kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita belum pakai masker,
itu biasa kita kasih. Dan kalau untuk komunitas ojek dari mulai online, pangkalan dan lain sebagainya, itu alhamdulillah sudah terdata. Saya rasa insya Allah hampir semuanya. Sudah merata. Ya, gitu ya. dan kita sudah memberikan mereka masing-masing tuh 3 piece masker kain. Iya. Kenapa 3 pieces? Karena saya ingin mereka paham bahwa masker kain ini tidak boleh dipakai sepanjang hari. Betul. Ada batasan begitu. Hanya 4 jam. 4 jam, betul. Ya, dan di setiap masker yang kita berikan itu sudah kita selipkan tata cara pemakaian dan pencucian juga pensterilan kembali. Oke, begitu. Waduh, berarti ini sudah alhamdulillah sudah merata sekali. Nah, lalu ini yang menjadi pertanyaan besar nih, Bu. Apakah dengan peranan Bu Rina bersama tim ini yang sangat luar biasa menurut saya untuk kepedulian terhadap sesama terutama di Kota Lubuk Linggau, apakah hanya tim penggerak PKK yang berdiri sendiri bersama tim kecil, apakah juga dibantu dengan komunitas-komunitas lain, Ibu? Tapi mohon maaf Ibu, kita rehat kembali. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Yeti Oktarina Prana. Ibu, ini kalau bahasnya menyenangkan ini nggak terasa nih udah di segmen ketiga begitu ya. Walaupun bahasannya tentang COVID, tapi kita sangat antusias sekali nih ingin tahu apa sih peran perempuan khususnya di Kota Lubuk Linggau terhadap COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Oke Ibu, kembali ke pertanyaan yang sempat tertunda ini. Apakah Ibu Rina bersama tim PKK bekerja sendiri, TP PKK bekerja sendiri, ataukah kita bekerja sama bersama komunitas-komunitas lain dan komunitas seperti apa Ibu? Kalau untuk Ibu lawan COVID Kota Lubuk Linggau ini saya pasti nggak sendiri. Jadi Ibu lawan COVID-19 Lubuk Linggau. Oke, ini ada pertanyaan nih, saya juga belum tahu nih, apa sih sebenarnya Ibu lawan COVID, bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu? Jadi itu awal wadah yang kita bentuk untuk kepedulian kita di penanggulangan COVID di Kota Lubuk Linggau ini. Jadi kita bentuk semacam donasi. Betul. Dan namanya kita buat itu adalah Ibu lawan COVID-19 Kota Lubuk Linggau. Memang secara organisasinya itu lahir dari rahim PKK. Tapi ini bukan PKK. Bukan hanya PKK karena di sini banyak sekali. Kita punya grup WhatsApp yang kita tuh sosialisasi, komunikasi itu di grup itu. Karena ini kan zamannya begitu. Betul. Zaman social dan physical distancing. Jadi kita komunikasinya di situ. Manfaatkan teknologi begitu. Yes, dan kami hanya sekitar 5 orang yang sesekali hadir fisik seperti ini. Misal untuk menyusun distribusi dan lain sebagainya. Fisik lah istilahnya. Iya. Itu juga kami juga sudah dibantu oleh teman dari tim dinas, juga ada yang bantu di kesehatan. Betul. Yang membantu kami untuk turun apabila kami tidak bisa memberikan bantuan. Jadi kami titipkan sambil mereka memberikan sosialisasi dan sebagainya. Dan ini bukan cuma PKK, ini banyak dan ternyata donasi juga dari semua kalangan. Saya lihat ada bahkan 1-2 itu membuat kita terharu. Ada donasi yang masuk itu dari pegawai-pegawai tukang fotokopi dan lain sebagainya. Hari ini donasi yang masuk udah di angka sekitar 279 juta rupiah. 279 juta rupiah. Iya. Wow, itu luar biasa sekali. Lalu berbicara tentang donasi sendiri, Bu. Bagaimana bentuk pemberian donasi itu sendiri, Bu? Mungkin ada saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan kali ini ingin memberikan donasi juga seperti itu. Jadi donasi itu yang kita belanjakan APD dan lain sebagainya.
donasi kita sekarang utamanya masih untuk tenaga kesehatan. Karena saya yakin mereka ada di garda terdepan, belum tentu mereka masuk ke dalam daftar orang-orang yang menerima bantuan pemerintah. Betul. Padahal mereka juga tentu saja sangat membutuhkan dan mereka perlu rasa aman dalam bekerja. Mungkin kalau dengan kita mereka tidak perlu sungkan berkomunikasi. Misal kami sering menerima pengaduan dari mereka bahwa ada alat mereka yang rusak, ada yang kurang, ada yang mereka harus punya tapi mereka belum dapat. Kita kan tidak perlu birokrasi kalau dari rekening donasi ini. Jadi kita biasanya insya Allah semampu kita akan segera siapkan. Semampu kita. Yang bisa kita siapkan. Jadi misal contoh kecil seperti termogan. Betul. Itu kan kalau di perbatasan mereka punya. Tapi ketika kita lihat di lapangan waktu kita mau kasih bantuan, ternyata termogan ini kalau cuma satu itu nggak cukup. Betul, karena orang rame. Hilir mudik itu iya, cepat sekali. Iya. Kemudian udah kita kasih lagi satu. Kemudian kita lihat lagi, sebenarnya idealnya nih 3 loh mereka gitu. Betul. Harusnya ini mereka dikasih lagi gitu kan. Nah, pas kita mau ngasih lagi, ternyata pemerintah udah kasih. Oh betul. Jadi yang punya kita kasih ke puskesmas yang rame seperti itu. Disalurkan ke yang lain. Iya, supaya karena semua orang sekarang sedang merasa riskan dalam bekerja. Betul. Mungkin selama ini kalau ada pasien panas, perawat-perawat mungkin dengan santainya memeriksa. Kalau sekarang kan mereka juga sudah takut-takut pasti. Paranoid begitu ya. Iya. Karena saya yakin itu bukan karena mereka takut sakit. Betul. Tapi mereka akan pulang ke rumah. Ada orang-orang yang perlu dijaga. Iya. Begitu. Iya. Jadi saya kalau kemarin misalnya cerita Bu, sekarang kalau itu kita harus maklumi. Mereka mungkin tidak sedang melindungi diri mereka. Mereka pasti tidak takut. Pasti mereka bukannya takut sakit, betul, tapi mereka takut sakit dan membawa itu pulang. Dan ini harus kita pahami. Nah, jadi sekarang kami dari Ibu Covid ini, Ibu lawan Covid ini, lebih cenderung untuk mengutamakan kebutuhan mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan seandainya memungkinkan. Tapi untuk sementara saya rasa kalau ke masyarakat secara umum mungkin hanya masker saja. Karena kan ini bantuan pemerintah akan segera turun. Iya, iya. Bantuan pemerintah sudah turun dan mungkin katanya bantuan pusat juga akan segera turun. Ya, saya pikir mudah-mudahan ini untuk sementara bisa mengurangi beban masyarakat, mudah-mudahan. Terutama yang terpaksa bekerja di luar begitu ya Ibu ya. Ibu Rina, ini sebenarnya kita masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanya tentang tema kali ini. Tapi waktu juga nih memisahkan Ibu. Lalu ini kembali ke tema yaitu peran perempuan di era Kartini milenial. Menurut Ibu Rina, siapa sih sosok RA Kartini yang paling tepat untuk mendapatkan gelar tersebut di mata Ibu Rina? Sebutkan 3 orang nih, boleh public figure atau siapapun. Saya kalau 3 orang ya pasti saya akan sebut ibu saya. Itu yang pertama ya, karena dia adalah contoh yang ada di hadapan saya. Kemudian kalau contoh secara agama yang saya kagumi itu adalah Khadijah, istri Rasulullah. Pengorbanannya untuk perjuangan Rasulullah itu sesuatu yang sangat heroik sekali menurut saya dan itu luar biasa. Dan kalau saya boleh tambah satu lagi, sebenarnya ini anti mainstream. Tidak banyak orang mengagumi sosok ini. Oke, siapa itu kira-kira? Saya sangat mengagumi sosok Ibu almarhumah Tin Soeharto. Iya. Kenapa itu? Entahlah, menurut saya dia sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali. Dia punya banyak ide-ide bagus, ide-ide brilian yang benar-benar detail. Kita punya penangkaran kupu-kupu, yang kupu-kupu Indonesia di situ cantik banyak sekali di Bantimurung. Kita punya taman anggrek, kita punya taman merpati, kita punya taman mini, kita punya ini, kita punya itu, kita punya iya. Kita punya kebun buah Mekarsari, kita punya Posyandu sampai hari ini. Kita punya Dasawisma yang selaku ketua tim penggerak PKK saya benar-benar rasakan manfaatnya.
itu semua adalah dimotori dan awali oleh beliau menurut saya. Walaupun penggerak PKK pertama bukan beliau, tapi beliau dengan sangat besar hatinya mengadopsi itu dari seorang ibu gubernur Jawa Tengah ketika itu dan menjadikannya gerakan nasional. Menurut saya itu keren sih. Dan concern sekali. Ya. Gitu ya. Oke. Waduh, ini dan salah satunya kayaknya ada kesamaan juga nih antara Raden Ajeng Kartini dengan Ibu Hajayeti Oktarina Prana nih. Karena Raden Ajeng Kartini itu suka buat puisi, nulis surat begitu ya. Dan Ibu Rina ini kayaknya sudah mengeluarkan satu buku ya Bu ya? Iya, satu buku puisi begitu ya? Satu dan nggak nambah-nambah itu. Iya. Dan kita tunggu loh ini ya. lanjutannya Ibu ya. Ibu Rina, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date edisi kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah dan tetap sehat sehingga kita bisa membantu teman-teman yang membutuhkan terutama pada masalah COVID-19 ini. Terima kasih Ibu. Baiklah pemirsa Up to Date, demikianlah episode kali ini yang mengangkat tema tentang peran perempuan di era Kartini milenial bersama narasumber spesial kita yaitu Ibu Hajayeti Oktarina Prana. Beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silambari TV punya kita gale. Sampai jumpa.